Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adam dari kelas H Program Studi Bisnis absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang integral dan diferensial pada matematika bisnis. Yang pertama, integral. Integral dibagi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dari fungsinya diketahui. Lalu integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Pertama, integral tak tentu, yaitu mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti mencari integral atau turunannya, yaitu f aksen x. Bentuk umum integral dari fx adalah fx dx sama dengan fx ditambah k atau konstanta. Fx dx adalah diferensial dari fx. Fx tersebut disebut integran dan dx disebut diferensial. Fx adalah integral partikular. Lalu k adalah konstanta pengintegralan dan fx tambah k merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Proses mengintegralkan disebut juga integrasi. Lalu suatu fungsi dilambangkan dengan fx dan fungsi turunannya dilambangkan dengan f aksen x. Fungsi asalnya, contohnya fx sama dengan x kuadrat ditambah 5. Fungsi turunannya atau f aksen x sama dengan fx per dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan fx diintegralkan, maka fx dx sama dengan fx ditambah k sama dengan x kuadrat ditambah k. Karena derivatif dari setiap konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan setiap fungsi turunan k tetap dalam bentuk k. Artinya nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan tertentu, misalnya 5 dalam contoh, kecuali jika di dalam sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan konstanta itulah maka bentuk integral yang merupakan kebalikan dari diferensial dinamakan integral tak tentu. Lalu contohnya, yaitu integral tak tentu dalam penerapan ekonomi. Diketahui MC sama dengan 25 ditambah 30Q dikurang 9Q kuadrat dengan FC sama dengan 55. Pertama, tentukan biaya total, lalu tentukan biaya rata-rata, dan terakhir tentukan biaya variabel. Pertama, TC sama dengan integral MC dx, yaitu integral 25 ditambah 30Q dikurang 9Q kuadrat. Hasilnya 25Q ditambah 15Q kuadrat dikurang 3Q pangkat 3 atau kubik. Lalu ATC-nya sama dengan TC per Q, yaitu 25Q ditambah 15Q kuadrat dikurang 3Q pangkat 3 dibagi Q. Hasilnya 25 ditambah 15Q dikurang 3Q kuadrat. Lalu FC-nya sama dengan TC dikurang FC. Hasilnya 25Q ditambah 15Q kuadrat dikurang 3Q pangkat 3 dikurang 55. Lalu selanjutnya ke integral tertentu. Bentuk umumnya yaitu A integral B fx dx sama dengan x A sampai jarak A sampai B sama dengan FB min FA. A itu maksudnya batas bawah pengintegralan dan B itu batas atas pengintegralan. Contohnya, hitunglah luas bidang di bawah kurva 4x pada integral 0 sampai 20. Diketahui ya sama dengan 4x. Lalu jawabannya 0 integral 20 yaitu 2x kuadrat. 2x kuadrat itu diintegralkan 0 sampai 20. Lalu kita tahu hasilnya 2 kali 20 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 pangkat 2, yaitu hasilnya 800. Lalu contoh integral tertentu pada dalam penerapan ekonomi. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 40 dikurang 2P. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 10. Q sama dengan 40 min 2P. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 20. Lalu 0 sama dengan 40 min 2P. 2P sama dengan 40, lalu kita ketahui P sama dengan 20. CS-nya kita ketahui integral 10 sampai 20, yaitu 40 min 2P. CS sama dengan 0 sampai P kuadrat.
Lalu kita ketahui fx dx sama dengan x a sampai b, yaitu fb dikurang fa. Lalu kita ketahui angkanya 40 dikali 20 dikurang 20 kuadrat dikurang 40 dikali 10 dikurang 10 kuadrat. Lalu kita eliminasi 800 dikurang 400, lalu 400 dikurang 100 kita selisihkan, yaitu jadi 400 dikurang 300 sama dengan 100. Oleh sebab itu, keuntungan lebih yang dinikmati konsumen berkaitan dengan tingkat harga suatu barang atau surplus konsumen sebesar 100. Lalu selanjutnya ke materi diferensial. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Dengan diferensial dapat pula diselidiki kedudukan khusus dari fungsi yang sedang dipelajari seperti titik maksimum, titik belok, dan titik minimumnya jika ada. Lalu pengertiannya, turunan atau dalam matematika ekonomi lebih dikenal dengan diferensial merupakan suatu fungsi yang menggunakan beberapa rumus yang diawali dengan turunan pertamanya yang digambarkan dengan fungsi sebagai berikut, yaitu y sama dengan fx atau dy per dx sama dengan y aksen atau f aksen x. Lalu rumus-rumus diferensial. Yang pertama, turunan fungsi. Jika c dan n adalah anggota bilangan real, sebagaimana persamaan berikut, yaitu y sama dengan cx pangkat n. Lalu dy per dx sama dengan c kali n kali x pangkat n dikurang pangkat n min 1. Contohnya yang A, y sama dengan x pangkat 5. Kita ketahui turunannya berarti 5x pangkat 4. Contoh keduanya y sama dengan x, berarti kita ketahui turunannya 1. Lalu rumus yang kedua, turunan suatu konstanta. Jika suatu konstanta diturunkan, maka sama dengan 0. Contohnya y sama dengan c, berarti turunannya sama dengan 0. Lalu contoh yang A, y sama dengan 4, berarti turunannya 0, karena tidak ada variabel. Lalu contoh yang kedua juga y sama dengan min 5, turunannya sama dengan 0. Yang ketiga, turunan suatu jumlah. Jika y sama dengan u ditambah v, di mana u sama dengan fx dan v sama dengan gx, maka y disama dengan u tambah v, yaitu d u tambah dikali u tambah v sama dibagi dx sama dengan u aksen ditambah v aksen. Contohnya yang A, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat min setengah ditambah 3, yaitu turunannya sama dengan 3x kuadrat min setengah x pangkat min 3 per 2. Lalu contoh yang B-nya y sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 2x, yaitu turunannya 24x kuadrat ditambah 2. Lalu yang keempat adalah turunan suatu hasil kali. Jika y sama dengan u dikali v, di mana u sama dengan fx dan v sama dengan gx, maka turunannya jadi f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Atau yang biasa kita ketahui, u aksen v ditambah u v aksen. Lalu kita ke contohnya, yaitu y sama dengan x ditambah 2 dikali 2u ditambah 1, jadinya y sama dengan 4x ditambah 5. Lalu yang kelima, turunan hasil bagi. Jika y sama dengan fx dibagi gx, maka turunannya jadi f aksen x dikali gx dikurang fx dikali g aksen x dibagi g aksen x pangkat 2. Atau yang biasa kita pelajari, yaitu y sama dengan u dibagi v. Turunannya adalah v dikali u aksen dikurang u dikali v aksen dibagi v pangkat 2. Contohnya, y sama dengan 2x kuadrat ditambah x dibagi x pangkat 3 ditambah 3, yaitu turunannya x pangkat 3 ditambah 3 dikali 4x ditambah 1 dikurang 2x kuadrat ditambah 1 dikali 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 ditambah 3 kuadrat, yaitu kita ketahui hasilnya jadi min 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 12x ditambah 3 dibagi x pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 kuadrat. Lalu yang keenam, turunan berantai. Jika y sama dengan fx pangkat n, maka turunannya sama dengan n dikali fx pangkat n min 1 dikali fx. Contohnya y sama dengan
X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 pangkat 3. Yaitu kita ketahui turunannya jadi 2X tambah 3. Lalu turunannya sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 pangkat 3 dikali 2X pangkat 3. Atau gunakan rumus berikut ini. Y sama dengan FU. Yaitu turunannya DY per DU dikali DU per DX. Contohnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 3 pangkat 3. Misalnya U sama dengan X kuadrat ditambah 3, maka turunannya jadi 2X. Y-nya kita ketahui U sama U pangkat 3, lalu turunannya 3U pangkat 2. Jadi DY per DX sama dengan 3U pangkat 2 dikali 2X. Lalu kita ketahui turunannya hasilnya yaitu 3 kali X kuadrat ditambah 3 pangkat 2 dikali 2X. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.